Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada hari ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Besar melimpah bagiku. terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa yang baik, urapi kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan mampukan kami untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga Tuhan dipermuliakan.
Bapa, Engkau ditinggikan, diagungkan lewat kebenaran firman yang disampaikan hari ini. Dan hamba-Mu semakin direndah-rendahkan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami semua siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-10 sampai 14. Ini akan menjadi perenungan kita bersama-sama. Mari saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui Alkitab Bapak Ibu masing-masing di rumah. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-10 sampai 14, demikian firman Tuhan. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penanga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema dari kebenaran firman Tuhan hari ini yang Bapak Ibu dengar dan pelajari, dan yang saya sampaikan untuk kita bisa sama-sama belajar, yaitu makna tabut perjanjian dalam kehidupan kekristenan. Sekali lagi, tema dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah makna tabut perjanjian dalam kehidupan kekristenan. Dalam sejarah peradaban manusia, hanya ada satu bangsa di dunia ini di mana Tuhan berinisiatif untuk menjadi Allah mereka. Hanya satu bangsa di dalam dunia ini, Bapak Ibu, yang sejak dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif untuk menjadi Allah mereka. Bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang mendapat hak istimewa tersebut. Inilah bangsa yang mendapat hak istimewa untuk Allah menjadi Allah bagi mereka. Di antara begitu banyak bangsa, Allah menyatakan dirinya berinisiatif untuk Dia menjadi Tuhan bagi bangsa ini. Sebagaimana yang Allah sendiri katakan di dalam firman-Nya di dalam kitab Keluaran 29 ayat ke-45. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Keluaran 29 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bukan bangsa ini yang memilih Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi Allah mereka. Tetapi Allah Abraham, Ishak dan Yakublah yang memilih mereka menjadi umatnya. Bukan karena kehebatan orang Israel, sehingga Allah mau menjadi Tuhan atas bangsa ini. Tetapi inisiatif Allah.
Allah sendiri yang memilih, Allah sendiri yang memberikan dirinya untuk dia menjadi Tuhan atas umatnya. Dan ini Bapak Ibu, ini sangat relevan dan ini sangat-sangat sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan mengatakan demikian kepada kita semua anak-anaknya. Jadi kita belajar dari bangsa ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh merasa bangga, kita tidak boleh merasa spesial, kita tidak boleh merasa bahwa kita memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan yang lain, sehingga Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus mau menjadi Allah atas kita. Tidak. Itu karena inisiatif Tuhan. Itu karena pemilihan Tuhan kepada kita. Demikian dengan bangsa ini, Bapak Ibu. Dan berdiamnya Allah di tengah-tengah umatnya dinyatakan dengan adanya satu tempat yang Allah perintahkan kepada Musa, yaitu kemah pertemuan atau kemah suci, yang kita kenal saat ini dengan nama tabernakel. Bapak Ibu bisa melihat seperti apa kemah suci pada zaman perjanjian lama, pada zaman Musa, seperti pada gambar berikut ini. Dan dari gambar yang tadi Bapak Ibu sudah lihat tentang kemah suci, Bapak Ibu, di dalam kemah suci sejak zaman Musa sampai pada saat kemah suci itu berubah menjadi bait Allah pada zaman Salomo dan juga pada zaman Herodes Agung, tetap sama, ada 3 bagian di dalam kemah suci itu atau tabernakel itu. Dan 3 bagian ini kita kenal dengan pelataran atau halaman. Dan setelah itu ada satu bagian di dalam tabernakel atau di dalam kemah suci itu, di mana dibagi 2, Bapak Ibu. Yang satu disebut ruang suci dan yang satu disebut ruang maha suci. Jadi ada 3 bagian di dalam kemah suci atau tabernakel atau bait Allah yang kita kenal. Dan itu adalah pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci. Bapak Ibu juga bisa perhatikan gambar berikut ini. Di ruang maha suci, Bapak Ibu harus ketahui bahwa di situ terdapat sebuah benda yang dikenal dengan nama tabut perjanjian. Satu benda yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bahkan pada konteks zaman ini pun sebenarnya itu sangat penting. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, tidak ada yang mengetahui dengan pasti, hanya baru perkiraan-perkiraan saja di mana tabut perjanjian itu sekarang ini berada. Nah, di dalam ruang maha suci itu ada satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kepribadatan orang Israel yang dikenal dengan tabut perjanjian, atau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai the Ark of the Covenant, dan di dalam bahasa Ibrani disebut Aron Habrit. Nah, Bapak Ibu, tabut perjanjian ini begitu penting dalam kehidupan orang Israel. Ini sangat-sangat mereka jaga, sangat-sangat mereka hormati. Bukan karena mereka memberhalakan benda ini, tetapi karena benda ini atau tabut perjanjian ini pada zaman perjanjian lama, khususnya dari sejak zaman Musa sampai pada Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, ini sangat penting di dalam kepribadatan mereka, karena tabut perjanjian ini adalah sebagai representasi Tuhan di tengah-tengah umatnya Israel. Jadi
Dengan adanya tabut perjanjian ini di tengah-tengah mereka, mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah, yang mereka kenal dengan sebutan Yahweh Elohim itu ada di antara mereka. Karena seperti itulah yang Tuhan katakan kepada nabinya Musa pada saat Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian ini. Dan itu kita bisa lihat Bapak Ibu di dalam kitab Keluaran 25 ayat yang ke-22. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-22, Tuhan mengatakan demikian. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Perhatikan kata di dalam ayat itu. Di dalam Keluaran 25 ayat 22 ada kata, aku akan berbicara. Nah, inilah yang membuat mereka sangat menjaga, menghargai, dan menjadikan ini sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka, khususnya dalam keimanan mereka. Mereka percaya tabut ini sebagai representasi Tuhan di tengah-tengah mereka, orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, kita harus percaya bahwa itu adalah penting. Demikian juga apa-apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tidak ada satupun firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama yang dibatalkan. Bahkan semuanya akan digenapi. Semuanya akan digenapi, Bapak Ibu. Jadi jangan kita pernah berpikir, jangan kita pernah memiliki pemahaman bahwa kitab Perjanjian Lama sudah tidak berlaku lagi di dalam kehidupan kita. Kitab Perjanjian Lama dan segala apa yang difirmankan Tuhan di dalam Perjanjian Lama ini masih sangat penting di dalam hidup keberimanan kita sebagai orang-orang percaya atau yang dikenal dengan sebutan orang-orang Kristen. Dari Perjanjian Lama ini, dari segala yang firman Tuhan katakan, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan yang kita percaya dan kita pegang itu ya dan amin. Karena setiap firman, setiap kitab, Bapak Ibu maksud saya, itu memiliki jarak yang berbeda waktunya. Tetapi saling berkaitan, bahkan bisa dikatakan saling menggenapi. Sampai pada kitab-kitab Perjanjian Baru. Di sini kita bisa melihat bahwa firman ini adalah firman yang hidup. Firman Tuhan ya dan amin. Termasuk juga Perjanjian Lama di dalamnya. Jadi tidak ada satupun firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama yang dibatalkan. Kita lihat Matius 5 ayat yang ke-18. Ya, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu dari Matius 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan demikian, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi tidak ada sesuatu hal yang dibatalkan dari Perjanjian Lama, khususnya berbicara dari hukum-hukum Taurat Tuhan. Nah, dengan demikian, apa yang Tuhan katakan atau perintahkan kepada Musa mengenai tabut perjanjian, kita harus pahami. Kita harus mengerti bahwa ini pun merupakan sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bukan hanya untuk mereka yang hidup di 3.500 tahun yang lalu, tetapi juga bagi kita yang hidup pada saat ini dengan iman yang sama, iman kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Di dalam tabut perjanjian, Allah perintahkan Musa, Bapak Ibu,
untuk meletakkan 2 loh batu berisi 10 perintah Allah, tongkat Harun dan roti mana. Ini Allah perintahkan kepada Musa untuk diletakkan. Ibrani 9 ayat yang keempat mengatakan kepada kita mengenai hal ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian kitab Ibrani pasal yang keempat. Maksud saya Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang keempat. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Perhatikan, tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, kita tahu bahwa waktu tabut perjanjian ini dibuat, dan sebelum Musa mati, Tuhan perintahkan untuk menaruh di situ 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah atau hukum Taurat itu. Tongkat Harun sebagai imam pertama di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan juga 2 roti mana yang pernah mereka alami, di mana mereka merasakan pemeliharaan Tuhan selama mereka melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu, tabut perjanjian adalah perintah Allah sendiri kepada Musa. Dan apa yang Allah katakan semuanya memiliki arti dan tujuan yang sifatnya tidak sementara tetapi kekal. Jadi kita harus mengerti semua firman yang Tuhan telah firmankan, termasuk firman-firman Tuhan yang Tuhan firmankan, yang Tuhan perintahkan kepada nabi-nabinya untuk dilakukan sejak zaman perjanjian lama sampai kepada Yesus naik ke surga. Kita harus pahami dan mengerti bahwa firman itu memiliki arti dan tujuan-tujuan dari Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak bersifat sementara tetapi kekal. Artinya, sekalipun itu dikatakan dan diperintahkan Musa kepada nabi-nabinya di dalam perjanjian lama, itu bisa berlangsung tetap sampai saat ini, sampai hari ini. Nah, penting bagi kita Bapak Ibu, untuk kita orang percaya memahami dari kebenaran-kebenaran firman-Nya, dari apa-apa yang sudah Tuhan katakan dan perintahkan kepada nabi-nabinya, bahkan sampai kepada rasul-rasulnya di dalam perjanjian baru. Kita harus pahami, kita harus mengerti bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang berubah dalam sifat-sifatnya. Kita bisa compare hal itu. Ternyata contoh seperti firman ini, apa yang Tuhan katakan kepada Musa untuk membuat tabut perjanjian, memiliki arti dan tujuan di dalam kehidupan orang Israel saat itu. Ternyata kalau kita perhatikan nanti setelah Bapak Ibu mempelajari dengan baik kebenaran firman ini, baru kita melihat, oh ternyata apa yang dikatakan 3.500 tahun yang lalu ternyata sangat relevan dengan keadaan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus di saat ini. Dia Allah yang tidak berubah. Ya dan amin. Allah yang senantiasa konsisten di dalam pribadinya. Allah yang tidak pernah berdusta. Jadi, sungguh luar biasa Tuhan yang kita percaya dan kita sembah di dalam nama Yesus. Melewati beribu-ribu tahun, melewati zaman yang panjang, kita masih bisa merasakan sifat-sifat Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya 3.500 tahun yang lalu. Sampai hari ini pun kita masih bisa rasakan.
kalau dia bisa melakukan mujizat kepada umatnya Israel. Banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Hari ini pun, Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa rasakan mujizat yang sama. Itulah sifat-sifat Tuhan yang tidak berubah. Luar biasa. Dia bekerja di dalam kedaulatannya tanpa ada satupun orang yang bisa mendikte apa yang harus dia lakukan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Tadi saya sudah katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam tabut perjanjian itu Tuhan perintahkan diletakkan 2 loh batu, di mana di 2 loh batu tersebut ada tulisan tangan Tuhan sendiri yang berisi 10 perintah Allah yang harus dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang Israel, umatnya, selama mereka hidup. Dan 2 loh batu ini diletakkan di dalam tabut perjanjian. Apa maknanya bagi kita sebagai orang Kristen saat ini? Bagaimana kita bisa tahu bahwa sifat Allah tidak berubah dari kejadian ini? Perhatikan dengan baik bahwa 2 loh batu itu berbicara bahwa Allah Israel memiliki hukum-hukumnya sendiri. Allah Israel memiliki hukum-hukumnya sendiri. Bapak Ibu harus pahami, pada waktu bangsa Israel hidup, dia hidup bukan sendirian. Bangsa ini tidak hidup sendirian. Ada bangsa-bangsa lain di sekitaran bangsa Israel pada saat itu. Kita kenal di dalam Alkitab disebutkan beberapa bangsa. Ada bangsa Aram, bangsa Amon, Filistin, orang Yebus, orang Kanaan, orang Het, dan lain sebagainya. Dan bangsa-bangsa ini pun memiliki Allah mereka masing-masing. Mereka memiliki sesembahan mereka. Dan sama seperti orang Israel, mereka percaya kepada Tuhan mereka, sesembahan mereka yang tidak dipercaya oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan untuk membuktikan bahwa Allah berbeda, Allah Israel berbeda dari Allah-Allah yang lain, ini bisa ditunjukkan dari pribadinya. Dari pribadinya yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Jelas hukum-hukum yang dinyatakan oleh Allah Israel ini berbeda, Bapak Ibu. Karena kalau kita perhatikan, hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada Musa di atas gunung Sinai tidak semata-mata untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang arogan. Bukan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang superior atau merasa menjadi bangsa yang paling hebat. Tetapi hukum-hukum yang diturunkan justru membuat bangsa ini harus refleksi kepada diri mereka. Harus melihat kepada diri mereka bahwa mereka sejatinya adalah manusia yang lemah. Dan Tuhan yang mereka sembah adalah sebagai pribadi yang kuat, pribadi yang besar, yang layak dipuji dan disembah, bahkan tidak boleh untuk diduakan. Di samping itu, 10 perintah ini juga berisi bagaimana hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Hubungan yang membuat kehidupan di antara umat manusia ini menjadi tertib, menjadi aman, penuh sukacita, penuh damai, dan bahkan membuat kehidupan orang-orang yang menjalankan hukum ini kelak pada saatnya akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Sebagai contoh, di situ ada hukum yang mengatakan berkaitan dengan hubungan sesama manusia, dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berdusta, dilarang mengingini barang yang menjadi milik kepunyaan orang lain, menghormati ayah dan ibu. Ya, mungkin hukum yang ada di antara bangsa-bangsa di luar Israel, bagaimana mereka harus membalas yang jahat dengan yang jahat. Mereka harus mungkin melakukan pembunuhan kepada mereka yang berbeda, dan lain sebagainya.
Jadi kita melihat bahwa Allah Israel lewat 2 loh batu yang diletakkan di dalam tabut ingin memperlihatkan sifatnya. Bahwa aku adalah Allah yang memiliki hukumku sendiri. Dan Allah Israel adalah Allah yang menuntut umatnya hidup seturut hukum-hukumnya atau ketetapannya. Di dalam zaman perjanjian lama, siapa yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh Allah atau ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Allah, itu mati, Bapak Ibu. Karena Allah di dalam perjanjian lama ini melakukan sebuah tindakan yang bisa dikatakan cara mendidik, maksud saya, cara mendidik Allah di dalam perjanjian lama itu berbeda dengan cara Allah melakukan pendidikan di dalam perjanjian baru. Kalau di dalam zaman perjanjian baru, firman Tuhan mengatakan di mana dosa semakin hebat, kasih karunia Tuhan semakin bertambah-tambah. Tapi berbeda di dalam perjanjian lama. Contoh waktu Saul diperintahkan untuk menumpas semua yang ada pada orang Amalek. Tapi Saul melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Sekalipun alasannya pada waktu itu, katanya dia akan memberikan apa yang dia sisihkan, apa yang dia ambil. Segala yang baik dari orang Amalek, domba-domba, tambun, pakaian bagus, emas, perak diambil. Sedangkan pada waktu itu alasan Saul kepada Tuhan bahwa ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau melihat hal itu. Yang Tuhan lihat, engkau sudah melanggar ketetapanku. Engkau sudah melanggar hukum-hukumku. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum Saul. Saul mati di tangan bujangnya. Nah, Bapak Ibu, sekalipun cara pendidikan Tuhan ini berbeda di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi tetap ada esensi yang harus kita ambil. Tuhan senantiasa mau anaknya untuk hidup seturut hukum-hukumnya. Bapak Ibu yang terkasih, hukum-hukum Allah sudah digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Roma 10 ayat yang keempat mengatakan demikian. Saya bacakan bagi kita sekalian. Roma yang ke-10 ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah Bapak Ibu, hukum yang tertulis 3.500 tahun yang lalu di atas loh-loh batu itu, kemudian digenapi di dalam diri Yesus Kristus, di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi setiap kita orang percaya bahwa kita harus mengusahakan hidup dan karakter seperti Yesus sebagai penggenapan hidup seturut hukum-hukum Allah. Bagi mereka yang terus memperjuangkan, mengusahakan untuk memiliki hidup seturut dengan hidup dan karakter Yesus, berarti mereka telah melakukan dan menggenapi hukum Taurat itu di dalam kehidupan mereka. Patokannya Bapak Ibu adalah kita tidak lagi fokus kepada hukum-hukum yang tertulis di loh-loh batu itu, tetapi kita fokus kepada hukum yang hidup di dalam pribadi bernama Yesus Kristus. Saat kita mengalihkan pandangan dan berfokus untuk memiliki hidup dan karakter seperti Yesus, maka kita sudah melakukan atau menggenapi segenap hukum Taurat dalam hidup kita. Tetapi itu membutuhkan perjuangan Bapak Ibu. Tapi intinya di sini bahwa lewat tabut perjanjian di mana diisi 2 loh batu itu, Tuhan mau mengatakan kepada kita, aku memiliki hukumku sendiri dan aku ingin agar umatku hidup seturut hukum-hukumku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, saat kita memahami firman Tuhan ini hari ini,
kita akan terpacu untuk memiliki hidup dan karakter seperti Yesus. Yang berikutnya, tongkat Harun. Tongkat Harun, Bapak Ibu, benda yang berikutnya yang ada di dalam tabut perjanjian, itu berbicara tentang Allah sebagai penyerta umatnya. Allah sebagai penyerta umatnya. Penyerta itu berbicara banyak hal. Berbicara tentang kepemimpinan, perlindungan, penghiburan, dan persekutuan. Jadi kalau dikatakan bahwa tongkat Harun itu mewakili sifat Allah sebagai penyerta umatnya, itu juga berbicara tentang kepemimpinan Tuhan dalam hidup umatnya, berbicara tentang perlindungan Tuhan dalam hidup umatnya, berbicara tentang penghiburan Tuhan dalam hidup umatnya, dan juga berbicara tentang persekutuan antara Tuhan dengan umatnya. Zaman dahulu kalau gembala, Bapak Ibu, dia tidak membawa benda-benda yang lain. Sejak zaman perjanjian lama, dia hanya membawa tongkat sebagai senjata utama. Mungkin ada senjata-senjata lain yang kecil, tapi tidak melebihi tongkat itu sendiri. Contohnya Daud, dia memiliki senjata yang lain, yaitu ali-ali yang bisa diisi dengan batu. Tetapi tidak serta-merta itu yang selalu dia gunakan kalau ada sesuatu yang mengancam kepada domba-dombanya. Yang paling utama dia pakai adalah tongkatnya untuk menghalau binatang-binatang buas. Dan kalaupun ada domba-domba yang tercecer atau tercerai-berai, dia akan mencari dan menarik domba itu dengan tongkatnya. Tongkat ini berbicara tentang kepemimpinan, perlindungan, penghiburan, dan persekutuan. Mazmur 23 ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita sekalian. Mazmur pasal 23. Pasti Bapak Ibu sudah hafal firman Tuhan ini, ya. Karena sudah begitu familiar Mazmur pasal 23 ini. Tapi saya bacakan lagi bagi Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan kata-kata ini. Ada kata tongkat di situ. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa terhibur? Jelas terhibur karena dari tongkat itu, dari tongkat yang dipegang para gembala-gembala itu, domba-domba mendapatkan keamanan. Domba-domba mendapatkan penuntunan. Domba-domba mendapatkan sebuah perlindungan. Bahkan persekutuan dengan si gembala. Ya, karena untuk mengumpulkan domba-domba ini pada zaman dahulu, gembala-gembala juga akan menggunakan tongkat sebagai penghalaunya. Sehingga terjadilah sebuah kumpulan antara domba-domba dengan sang gembala, atau dengan kata lain persekutuannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tongkat Harun berbicara tentang sifat Allah yang senantiasa menyertai. Kalau Allah menyertai umatnya, itu bukan janji, Bapak Ibu. Perhatikan dengan baik, kalau Tuhan menyertai umatnya, itu bukan janji. Tetapi itu adalah sifat Allah yang sesungguhnya. Matius 28 ayat 20, waktu Yesus akan naik ke surga, dia katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu bukan janji. Bapak Ibu harus pahami, itu bukan janji. Janji bisa tidak ditepati. Tetapi itu adalah sifat Allah. Dia katakan, aku akan menyertai engkau karena memang itu sifatku. Aku mau menyertai umatku sampai dunia ini berakhir. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Jangan pernah merasa kecewa. Jangan patah hati. Jangan merasa sendiri. Jangan berputus asa. Ada Tuhan yang menyertai kita.
Ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun dia tidak terlihat, tapi dia lebih setia dari teman atau saudara kita yang terlihat. Inilah salah satu sifat Allah yang juga dinyatakan lewat benda kedua di dalam tabut perjanjian. Sedangkan tabut itu sendiri tadi saya katakan sebagai representasi Tuhan di tengah-tengah umatnya Israel. Dan itu masih relevan sampai hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, yang berikutnya, roti mana? Roti mana Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti ingat kejadian bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka lapar dan kemudian pada waktu itu Tuhan perintahkan pada Musa untuk mereka pergi tidur. Dan waktu bangun pagi hari, waktu mereka keluar dari tenda, mereka melihat ada seperti kapas turun dari langit. Mereka bertanya kepada Musa, apa itu Musa? Musa katakan bahwa itu adalah makanan dari Tuhan. Waktu mereka ambil, wow, mereka rasakan manis rasanya. Dan itu adalah roti mana. Roti mana Bapak Ibu? Itu memperlihatkan kepada kita, memiliki makna dari sifat Allah, bahwa Allah Israel adalah sebagai Allah pemelihara hidup. Allah Israel adalah Allah pemelihara hidup. Dia senantiasa pelihara hidup kita dengan sempurna. Sekalipun apa yang kita alami saat-saat ini Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa Tuhan sudah tidak memelihara kita. No. Justru di dalam keadaan-keadaan seperti ini Bapak, Ibu, dan saya, kita akan bisa melihat dan merasakan bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang memelihara hidup kita. Hidup anak-anak Tuhan senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah melupakan hal ini. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Allah di dalam nama Yesus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya. Filipi 4 ayat yang ke-19. Ya, Bapak Ibu pasti pernah dengar ayat ini, bahkan pernah dilakukan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Filipi 4 ayat 19, Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia mencukupi segala apa yang kita perlukan. Karena Dia Allah, pemelihara hidup kita. 40 tahun muter-muter di padang gurun bangsa Israel, Bapak Ibu. Tidak pernah dibiarkan Tuhan kehausan, tidak pernah dibiarkan Tuhan kelaparan. Tuhan berikan burung puyuh, Tuhan berikan roti mana. Ya, luar biasa. Tuhan sediakan air yang muncul dari batu. Air yang pahit berubah menjadi manis. Semua ini bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Dia dipenuhi, orang-orang Israel dipuaskan dengan 70 pohon kurma dan 12 sumur dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian waktu mereka beristirahat di Elim. Luar biasa. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Jalani hidup kita dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam hidup kita, di dalam keadaan apapun. Jangan hanya di dalam keadaan yang sulit. Karena Dia memelihara kita dengan sempurna.
Kalau kita lepas dari Tuhan, saya mau katakan, hanya malapetaka yang kita rasakan dan kita dapatkan dalam hidup kita. Malapetaka dan kesengsaraan. Jadi, Allah di dalam Yesus, Dia sungguh-sungguh mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kebutuhanmu dan apa yang menjadi kebutuhanku. Bagian kita hanya berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Tidak ada keadaan apapun yang bisa menghalangi, membatalkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Enggak ada, Bapak Ibu. Jangan berpikir keadaan saat ini, virus penyakit yang dihadapi oleh dunia secara global saat ini, membatalkan pemeliharaan Tuhan, membatasi pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. No, tidak ada itu. Pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Tetap sempurna. Mazmur 23 ayat yang ke-5a mengatakan demikian. Ia menyediakan makanan bagiku di hadapan lawanku. Menyediakan makanan bagiku di hadapan lawanku. Lawanku di sini berbicara bisa keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang bagi kita, waduh, Tuhan ini luar biasa, saya nggak mungkin bisa hidup. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Dia Allah pemelihara kita, dan pemeliharaannya tidak dibatasi, tidak dibatalkan oleh keadaan apapun, oleh siapapun. 3 hal ini Bapak Ibu harus kita pahami dalam hidup kita. Lewat apa yang Tuhan katakan hari ini. Apa yang firman Tuhan sudah nyatakan dan katakan bahkan sejak dahulu kala. Sekalipun itu firman yang disampaikan di dalam perjanjian lama. Tetap itu berlaku seterusnya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu kekal, tidak sementara. Dan hari ini pun firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Khususnya di dalam hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan saya. Meneguhkan dan menguatkan kita. 3 hal yang diletakkan Musa diperintahkan oleh Allah di dalam tabut perjanjian. 2 loh batu, tongkat Harun, roti mana. 3 hal ini tetap berlaku di dalam hidup kekristenan kita. Bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang senantiasa hidup di dalam hukum-hukumnya. Dan Dia juga ingin untuk kita hidup di dalam hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya. Yang kedua, di dalam tabut itu ada tongkat Harun. Menunjukkan bahwa Allah adalah Allah penyerta kita. Dia senantiasa menyertai kita. Penyertaan Tuhan berbicara tentang kepemimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, penghiburan Tuhan, bahkan persekutuan antara kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, roti mana ini menunjukkan sifat Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah Israel sebagai Allah pemelihara hidup. Kalau Dia bisa pelihara hidup umatnya 40 tahun di padang gurun, Dia bisa pelihara hidup Bapak, Ibu, dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah membukakan mata rohani kami, memahami bahwa firman Tuhan itu bersifat kekal, ya dan amin, dan tidak pernah lekang dimakan oleh waktu. Bahkan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan umat-Mu beribu-ribu tahun yang lalu,
itu juga dapat kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong dan kuatkan, mampukan kami untuk tetap setia hidup di dalam firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yang terkasih di dalam Tuhan, responi firman yang telah kita terima, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sepenuh hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dan menutupnya dengan berkat. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengerti dan memahami bahwa sejak dahulu pun Engkau sudah membuat hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, anak-anak manusia. Tuhan, terima kasih hingga sampai detik ini kebaikan-Mu kami rasakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ajar kami, kuatkan kami, untuk kami mampu melakukan firman yang telah kami dengar hingga Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan sebentar kami juga akan menerima berkat yang Tuhan persiapkan bagi kami. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita, dan penghiburan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, biar itu hadir dan melingkupi kita senantiasa, bahkan menjadikan kita pribadi yang kuat dan setia di dalam Tuhan, hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.